Antara loro delok kiri. Budidaya ikan dalam ember kalau di Kabupaten Klaten sekarang trennya bukan budidaya, jadi busakanber. Budidaya satu pencegahan kita untuk kaitannya penularan COVID-19. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya kaitannya dengan bagaimana kita melakukan akhir-akhir ini karena adanya COVID. Budidaya ini merupakan salah satu usaha yang bisa kita lakukan di rumah tangga. Sebelum kita mulai, mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk air untuk ember cat, ini bisa kita gosokkan untuk menghilangkan bau dari plastik di ember. Seperti itu ya, digosokkan sampai baunya berkurang atau hilang. Ini untuk mengurangi bau plastik di dalam. Lubangi di sini, di bawah tekuan ini. Gunanya apa? Kalau misalnya nanti kita sudah melihara ikan, hujan, karena ini nanti penempatannya tetap di luar terbuka. Kalau hujan, air itu tidak meludak istilahnya, tidak keluar tapi keluar lewat lubang, ya, lubang air. Kemudian yang kedua, kita siapkan botol bekas air minum yang plastik ya. Itu kita lubangi, bawa. Ada yang bawa tang kemarin? Tang atau Ibu sambil perhatikan aja, mungkin kalau yang nggak bawa alat, barangkali nanti bisa dipraktekkan di rumah. nanti angin. Bisa kuat mungkin. Kalau nggak pakai pemanas, saya mencoba di rumah itu pakai paku di lubang kedua itu nggak apa-apa. Nah ini udah bisa. Bisa, karena gelasnya sangat tipis. Dan sebaiknya ini nggak beli ya Bu ya? Ya pakai bekas panjenengan minum. Biasanya pakai bekas untuk minum ya. Monggo bisa air minum dalam kemasan apapun. Kemudian kita ambil kawat ini kira-kira segini aja, nggak usah panjang-panjang, iman-iman. Ini biar perempuan tetap pegang alat tukang ya. Bu Susi itu biasanya pegang solder. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Udah, tinggal nanti kita packing di sini. Nah, ini untuk ember sebesar ini kira-kira isinya 12-an, oke? 12-an ember. Biasanya kalau kawate agak lentur itu agak. Untuk contoh yang sudah jadi mungkin bisa dilihat di depan itu guys. Jadi itu yang sudah dicendal kayak di embernya seperti itu. Nanti jenengan bisa membuat seperti itu. Nah, setelah seperti itu, baru kita memberikan bahan semua, kemudian kita kasih air.
Air mengalir. Enggak, maksudnya masukkan biar tahu, oh ini nih. Masukkan di ember itu kira-kira sampai menyentuh. Nah, setelah itu kita kasih air tadi. Kemudian kalau panjenengan sudah bikin yang jadi, itu cukup dikasih, kalau ini 4 biasanya, tapi kalau EM kita hari ini nggak bawa ikan karena kalau ini udah ada ikannya. Jadi ini kira-kira sekitar 1 minggu, mungkin nanti bisa panjenengan lihat. Jadi 1 minggu untuk kangkung pertumbuhan sudah lumayan, ikannya sudah. Usaha budidaya itu bisa dengan ikan yang lain. Kita tidak menyarankan untuk ikan yang bersisik, karena kalau ikan yang bersisik biasanya dia memerlukan sirkulasi air. Jadi air itu kita biarkan puasa. Jadi puasa sampai sekitar minimal 24 jam. Baru nanti kita beri pakan. Dan untuk pakan untuk ukuran 79 dengan jumlah 50 itu sedikit aja, paling 1 sendok makan itu pagi dan malam, karena lele itu termasuk binatang malam, jadi dia lebih. Untuk pemeliharaan itu kalau seperti ini, mungkin panjenengan nanti bisa lihat airnya hijau seperti ini, berarti dan tidak bau apa ya, busuk, itu berarti lingkungan untuk hidup lele dan sayuran itu berarti bagus. Itu biasanya nanti kita ganti air ini 2 minggu sekali. Nah, banyak model, kalau di yang ini ada kerannya ya. Itu untuk penggantian air yang tadi saya matur 2 minggu sekali. Itu tinggal buka, maka air yang di bawah keluar cukup maksimal 50% dari air yang ada di sini. Oke, kemudian kita ganti dengan air yang baru. Tapi kalau model ini bisa panjenengan istilahnya dicuci, cuma memang agak riskannya karena kotoran yang di bawah dan lele itu mungkin bisa stres. Tapi memang kemarin ngopo kok orang nganggo keran, karena biar multifungsi. Kalau sudah tidak banyak dipakai itu bisa dipakai yang lain seperti itu, mungkin buat nanam yang biasa seperti itu. Jadi monggo, itu pilihan yang bisa dipakai untuk panjenengan. Seperti ini juga banyak yang kemarin khawatir dia yang lelene mencolot atau ada kucing. Tapi kalau kucing ternyata takut, Bu. Jadi saya praktek sendiri di rumah itu banyak kucing liar. Ternyata biasanya dia ke rumah ngoter-ngoter apa, ngorek-ngorek tanduran. Ternyata di sini dia nggak berani, karena mungkin ada pinggirannya. Dan mungkin karena kalau lelenya masih kecil kan kemungkinan loncat juga kecil. Cuma kalau lele besar, kangkungnya juga sudah besar, sudah agak nutup. Tapi kalau panjenengan khawatir, itu bisa tutupnya bisa di lubang. Tadi saya lihat Bu Susi bawa yang seperti ini. Cuma nanti jadi lebih terbatas tandurannya istilahnya. Ya, jumlah tandurannya agak lebih terbatas. Tapi kalau ini kan bisa sampai 12. Mau probiotik lele itu juga banyak jenisnya. Tapi kalau tiap kali beli kan boros. Padahal kan kita harapannya tidak kalau bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi itu beberapa hal yang sudah praktek dan banyak yang berhasil, istilahnya untuk pemanfaatan, terutama untuk pemanfaatan kebutuhan
keluarga. Itu nggih yang bisa saya sampaikan. Ada ada sesi monggo kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, air yang akan digunakan untuk menanam benih ikan itu apakah ada jeda waktu? Dalam arti Menghilangi bau, ya. Bau itu berarti kan proses dekomposer atau penguraian dari sisa makanan. Sebenarnya bau itu kan apa? Sisa makanan. Kadang-kadang kita itu saking semangatnya ngasih makanannya berlebih. Padahal kalau ikannya kecil cuma 50 ekor. Ada yang mati. Oh, ganti. Oh. Nah, itu makanya tadi makanan itu kalau bisa jangan berlebih, jangan ada istilah sisa. Karena kalau sisa ini nanti menjadi tempat perkembangan penyakit. Nah, akhirnya apa? Bau. Nah, untuk bau tadi saya sudah itu bisa diganti airnya separuh tadi, ganti yang baru, kasih probiotik atau E4. Itu kan fungsinya mengurai sisa makanan tanaman. Jadi kalau seperti ini kemungkinan kita tidak ada penambahan pupuk lainnya. Sudah cukup dari E4 dari sisa makanan mungkin yang terurai, itu merupakan sumber nutrisi untuk tanaman. Yes. Kemudian kalau memang ikannya kelihatan tidak sehat atau penyakit, itu sebenarnya ini juga merupakan obat. Yes, ya, ini bisa obat. Kemudian daun ketepeng itu juga bisa dipakai. Kita sebisa mungkin menghindari obat-obat kimia. Kemudian kalau enggak pakai garam ikan, jadi lanjutnya. Ya, garam ikan. Ya, betul. Jadi kita upayakan pakai bahan yang alami. Kita supaya garam ikan itu untuk mengurangi jamur, karena jamur itu kan biasanya istilah pH-nya tumbuh di pH yang rendah. Nah, garam itu kan untuk meningkatkan. Daun ketepeng juga bisa. Jadi monggo kita mengeksplor kekayaan alam kita untuk itu. Jadi bisa untuk dipakai. Jadi bisa namanya pindah tanam. Ini saya contohkan ya, mungkin ketika ada yang membantu mungkin Mbak Vini atau siapa yang dari Heksa cara memindahkan bibit atau benih. Ini saya contohkan, ini saya ambil boleh Bu ya. Ini anggap aja ini tumbuhnya di ceting ini ya, di ceting. Mungkin Bu Ernia sih yang nyontohin. Ini kita ambil pindah tanam namanya. Pindah tanam dan untuk medianya tidak harus gelas ya, tapi bisa juga pakai net pot. Kalau pakai net pot, lubangnya kecil ya, kecil seperti ini. Nah, ini kita mau pindah tanam. Mungkin pakai ini bisa untuk apa? Ngubet atau ngul-ngul gitu ya, biar nggak ambruk gitu. Salah satunya bisa pakai kain panel. Tapi jenengan juga bisa pakai seperti ini. Ini biasanya mainan anak-anak ya. Pakai hidrogel. Ini bisa juga untuk memegangi batang biar nggak ambruk ya intinya ya. Kemudian atau bisa pakai arang. Bisa pakai arang. Apa aja yang penting batang itu nggak ambruk. Bisa pakai ini seperti ini, clay ya. Ini hidroton. Ini produk seperti bahan untuk membuat bata merah. Kalau di Klaten kan banyak yang punya ya. Ini bisa membuat seperti ini. Ini mau dicontohkan Mas Bu Erni. Jadi tidak harus pembibitan itu tidak harus langsung di tempatnya, bisa pindah tanam.
Nah, seperti ini. Jadi ini udah dipindah tanam ya. Ini anggap aja seperti gelas ini ya, sama ya. Jadi ini netpot. Netpot itu tidak harus gelas besar seperti ini, tapi bisa juga gelas-gelas yang lebih kecil. Jenengan punya gelas yang lebih kecil seperti ini. Nah, ini kain panel ini fungsinya, ini adalah untuk sebagai sumbu kapiler, mengambil air supaya bisa diambil oleh akar, ya, untuk penyaluran air dari bawah. Karena apa? Ketika jenengan ini, coba mungkin jenengan bisa lihat, ini yang di bak lele tadi, itu kan nggak nyentuh di air, ya. Gelasnya kan nggak nyentuh di air, jadi kan tanamannya nggak bisa hidup kalau nggak kena air. Nah, untuk membantu bisa disambung dengan kain panel. Mungkin kalau nggak kain panel mungkin Sumbu kompor. bisa sumbu kompor. Nah, nggak pakai sumbu kapiler, jenengan tidak repot nyirami ya Bu ya. Kalau enggak ya menjaga air tetap. Ya, bisa menjaga air tetap nempel di bawahnya ini. Kuncinya adalah batang tanamnya itu jangan sampai terendam air gitu. Jadi yang kena air itu hanya akarnya aja. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Nambahin dikit Bu. Oh iya. Jadi saya tambahin dikit jadi ibu-ibu. Kaitannya dengan bibit ya, tadi sudah disampaikan Bu Susi, kalau yang bentuk biji itu namanya benih, kalau sudah tumbuh seperti ini namanya bibit. Nah, untuk kangkung misalnya kayak itu, atau mungkin panjenengan mau yang loncang, itu sebenarnya bisa dari panjenengan kalau beli di pasar kangkung itu kan biasanya masih ada akarnya, gitu. Itu bisa istilahnya kalau barang bisa didaur ulang, itu bisa ditanam, kita potong itu setengah dan batangnya sampai akarnya, kemudian kita taruh di gudik jamber, itu bisa. Jadi kalau memang kita nggak mau repot-repot cari benih atau cari bibit dari panjenengan hasil masak, misalnya sawi atau tadi kangkung, itu bisa dipakai lagi untuk bibit tanaman itu. Jadi istilahnya lebih murah itu. Ada yang mau nanya ini tadi caranya pripun? Kalau itu airnya Udah tahu ya? Belum? Saya tanya. Kalau kayak gitu airnya air biasa atau ada campuran-campuran? Ya, jadi ini mungkin ini ada pertanyaan dari Bu Yulinda ya, tapi saya lanjutkan dulu ya Bu ya. Jadi ini tadi kan pembibitan di pakai seteng nasi deh, jenengan yang punya banyak murah. Ini cuma cukup seteng aja, terus jenengan siapkan benihnya, mungkin bisa kangkung ya, contohnya yang mudah. Kemudian jenengan siapkan media yang bisa membuat benih ini tetap basah. Misalnya kayak kapas, makanya saya minta bawa kapas ya. Itu di tipis-tipis saja, ditata di dasar ini, di dasarnya seteng, kemudian dibasahi. Nanti ini benihnya ini disebar di atasnya, terus dijaga selalu basah. Bisa pakai semprot semprot burung ya, itu juga bisa. Ya itu. Kemudian kalau enggak, jenengan juga bisa pakai ini tadi, kayak sponnya tadi, spon yang untuk akuarium. Atau sekam bakar juga bisa untuk dasarnya seteng itu. Ya itu aja. Kemudian untuk ini kan tadi jenengan punya budi media seperti botol, seperti ember seperti ini. Tadi kan Bu Yulinda nanya ya, penjenengan otomatis bisa memanfaatkan apa yang ada di air yang ada di ember tadi, yang sudah ada nutrisinya tadi, nutrisi dari kotoran ikan tadi, bisa diambil buat nyiram ini juga bisa. Silakan. Gimana? Serabut kelapa itu kokopit itu hanya salah satu media semai aja Bu. Kalau misalnya nggak punya itu nggak apa-apa, jadi pakai sekam bakar di toko pertanian banyak ya. Atau jenengan belinya di tempat yang bakar bata itu juga bisa. Jadi monggo lah nanti mana yang lebih mudah didapat. Ya, ini harapannya nanti pulang dari sini ibu-ibu, mbak-mbak semuanya harus praktek dan otomatis nanti di-share hasilnya ke WA grup Sri Kandi Sungai. Jadi jangan untuk laporan ya. Kalau ada permasalahan nanti diselesaikan di situ, diselesaikan bersama. Itu ya. Jadi nanti harapannya jangan sampai pulang dari sini kemudian ya udah gitu, nggak praktek apa-apa. Tolong jangan seperti itu nanti. Apalagi udah ada yang punya ember baru ya.
Jadi nanti tolong sampai rumah dipraktekkan yang mudah. Yang mudah misalnya setting nasi ini kan mudah banget. Terus yang punya ini bekas barang-barang bekas, bekas gelas-gelas bekas, botol-botol bekas ini saya coba bekas semua ya. Ini dikasih warna jadi cantik ya, dicat, mungkin ditata rapi di taman itu kan cantik. Digantungkan di dinding juga bagus. Ya nanti ini kreasi aja ya, terserah kreasi kita masing-masing. Caranya seperti apa nanti kalau udah bisa sekali, nanti model-modelnya seperti apa jangan berkreasi sendiri. Misalnya ini mau dicat juga bagus juga ya. Ini dicat lebih bagus juga mungkin nanti. Jadi nanti kreasinya membuat seperti apa? Teman-teman PKK mungkin nanti yang langsung menerapkan sampai ke dasar wisma ya. Ya. Makin cantik gitu. Ini mau menanyakan nggak usah pakai ini. Menanyakan Biar yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang mau kami tanyakan tadi disampaikan untuk yang dari Bu Susi itu ya, itu yang itu kan benih ya. Benih itu, itu untuk benih ya. Tapi terus mau untuk dibesarkan dipisah ya. Tetapi kalau untuk yang di sini ini nanti dipisah apa langsung di sini tumbuh dengan subur langsung? Kalau yang di sini sudah langsung Ibu. Sudah langsung. Yeah. Berarti di sini nanti benihnya Langsung langsung. dimasukkan. Enggak, maksudnya ada pembatasan berapa biji gitu supaya tidak cingkruntel, bisa berkembang dengan bagus, tidak terlalu jarang dan tidak terlalu uyul ya. Nggih, terima kasih. Kalau yang ini memang kita langsung berikan ke botol plastik kecil ini. Cuma tadi memang saya sampaikan Bu, yang ini pun misalnya tadi kangkung bekas kita masak itu bisa langsung juga. Cuma mungkin medianya biar rasa ora goyang-goyang karena itu bisa pakai gel atau pakai seperti ini atau pakai arang biasa, arang batok itu biasa kuat. Nah untuk ini memang kalau bisa memang nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu kan juga saingan untuk mendapatkan nutrisi, sehingga nanti kangkungnya juga mungkin pertumbuhannya tidak maksimal. Cuma kadang-kadang kan kita yang namanya nanam itu kadang-kadang belum tentu bisa tumbuh semua. Jadi kalau misalnya kita segini, misalnya kita kasih 5, itu udah cukup. Nanti kita lihat tukul yang alhamdulillah semua nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan tidak semua. Jadi mungkin seperti ini. Kalau tidak pas di medianya itu memang bisa smash sedikit, tapi mungkin nanti lama-lama mati. Nah seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk sawi kayak gini ya, sawi ini mungkin ya bisa 5 sampai 7 lah, kecil-kecil. Tapi kalau kangkung itu kalau panjenengan kasih mungkin 5. Memang kalau kita gini ya, ambil bibit terus dipok 5 ini sosok susah. Nah, jadi kalau kemarin memang ini saya agak ora tak hitung Bu, satu ini berapa tutup gitu aja. Ya. Jadi tapi memang kalau untuk pertumbuhan itu kalau bisa ya jangan terlalu banyak. Cuma kadang-kadang ibu-ibu ya rada kadang-kadang pinginnya rembuyung kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau bisa cukup, kalau kangkung cukup 5 karena ya, agak besar ya, tapi kalau sawi mungkin bisa 7 sampai 8. Berapa jumlah benihnya itu jenengan juga bisa membedakan dari ukuran daunnya. Misalnya untuk tanaman yang ukuran daunnya kecil kayak kangkung, seledri, bayam itu kan kecil ya. Itu bisa banyak juga di 5 sampai mungkin 7 tadi ya di gelasnya. Tetapi untuk yang daunnya besar seperti ini kalau banyak nanti kan uyul-uyulan ya.
Kalau yang daunnya besar bisa mungkin 1 kayak gitu. Selada bisa 2 ya. Jadi tergantung mungkin dia berebut enggak gitu. Kalau yang daunnya kecil dia tidak berebut ya. Jadi bisa banyak merembul di situ bisa. Mungkin itu ya. Ada lagi yang belum jelas? Ya, ikan di dalam ember. Nah, nanti di rumah ibu-ibu, adik-adik mahasiswa bisa mencoba untuk menerapkan, karena itu tujuannya adalah untuk ketahanan pangan kita masing-masing di rumah. Daripada ke pasar, lebih baik kita punya sendiri di rumah ya. Minggu depan kita juga akan belajar bagaimana membuat kreasi dari sampah. Besok kan di rumah kita di rumah punya banyak sampah plastik, bisa dikombinasi dengan materi kita pada hari ini. Besok kita nandur pakai polybag dari bungkus minyak, bungkus atau botol-botol yang ada di rumah. Nah, tadi kayaknya udah pada mencoba untuk menyemai benih kangkung menggunakan ceting nasi. Tunggu 3 atau 4 hari, mungkin nanti sudah jadi 2 bulan ya Bu, bisa dipanen. Di rumah bisa mengolah kangkung dari hasil tanamannya sendiri. 28 hari. Ya 28 hari artinya nggak sampai 1 bulan udah bisa mengolah dari tanaman kita sendiri. Nah, materi hari ini sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dan bisa mempraktekkan. Kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan, tanggal 4 Juli, dengan materi pengolahan atau kreasi dari sampah plastik. Berhubung ini sudah panas, kita tutup saja acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.